Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama channel Lapi Weekends TV Edukasi Cryptocurrency. Oke, selamat siang semuanya. Pada siang ini saya akan bahas news mengapa core team menolak pembakaran token 20% yang diajukan oleh pionir atau komunitas. Tentunya semua ini ada keputusan dari Dr. Nicholas Kokalis, karena core team ini ya tetap ya kembali kepada perintah dan juga keputusan dari seorang pendiri P-Network, yaitu Dr. Nicholas Kokalis. Tentunya langkah dari Kokalis merupakan strategi yang unik dan lain di antara token-token yang lain. Tentunya langkah ini langkah yang tepat karena beliau lebih paham lagi ya visi dan misi P-Network untuk masa yang akan datang, karena diciptakan untuk jangka panjang bukan jangka pendek, supaya nilai fee itu tidak terlalu mahal untuk masa yang akan datang, dan inilah ya menjadi suatu komunitas yang besar dan semua bisa memiliki P-Coin ya dengan tidak harga terlalu mahal. Sebelum kita review dan reaction news ini, kita lihat dulu market P-Coin. Sekarang harga koreksi di harga 0,38 US dollar, sempat naik di 0,46 setelah dia turun di harga 0,33 atau 0,32, karena harga terendah dia pada waktu minggu yang lalu dia sempat menyentuh new ATL di harga 0,33,5. Itu new ATL P-Coin terbaru. Setelah itu market membalik ke harga 0,46. Lumayan itu kenaikannya, kurang lebih di 40% lebih sampai 50% ya. Kemudian sekarang koreksi lagi di harga 0,3791. Ini pasti banyak juga yang khawatir kalau market akan semakin turun lagi. Nah, padahal ini momentum untuk menambah muatan secara bertahap, apalagi yang sudah scalping, menjual saat dia pumping di harga 0,46. Tetapi tetap pilihan tergantung bagaimana cara menganalisanya para trader retail dan juga pioner, apakah yakin untuk menambah muatan atau mungkin melakukan cut loss lagi. Nah, itu pilihan masing-masing. Kalau menurut hemat saya ya, bagus di cara bertahap. Nah, bagaimana triknya pemain P-Coin? Teman-teman segera join kelas saya, japri saya di 0895 4087 21300. Di situ saya akan ajarkan trik bermain di bursa. Karena banyak sekali pioner-pioner yang salah paham ya untuk mendapatkan keuntungan dari P-Network hanya mengandalkan penambangan yang itu pun salah kaprah. Jadi sebetulnya bermain sebagai uploader atau pionir P-Network ini ada dua pintu, dua jalan, yaitu menjadi seorang penambang yang mengharapkan harga GCV next time, dan juga bisa kita menjadi seorang trader retail di bursa. Itu pun akan mendapatkan cuan yang cukup signifikan jika kita tepat untuk posisi entry dan juga untuk posisi jual dan sebagian aset di hold cash. Nah, ini saya akan reaction mengapa core team menolak pembakaran token. Sejak awal dimulai sebagai eksperimen sederhana, tap to earn, hingga kini bergerak menuju masa depan berbasis open source. P-Network telah mengalami perkembangan pesat. Dengan jumlah pengguna yang kini mencapai lebih dari 60 juta di seluruh dunia, proyek ini tengah bersiap untuk adopsi yang lebih luas. Sambil tetap mempertahankan total pasokan koin sebesar 100 miliar, sebagian anggota komunitas mengusulkan pembakaran setidaknya 20% token. Namun P-Network tidak melakukan langkah ini untuk mengurangi jumlah pasokan. Sebelum membahas lebih lanjut, berikut adalah pergerakan harga P-Network. Nah, ini ya fluktuasi harganya, sempat pumping dan koreksi. Pada 11 Agustus 2025, harga P-Network tercatat berada di angka 0,4072 US dollar, mengalami kenaikan tipis 0,8% dalam 24 jam terakhir. Jika dikonversikan ke dalam rupiah saat ini, ya, maka P-Network jumlahnya 6.630. Kemudian, mengapa P-Network memilih pasokan 100 miliar?
P-Network menetapkan total pasokan 100 miliar koin Pi untuk memastikan proyek ini dapat menjangkau orang di seluruh dunia, bukan hanya para pengguna awal. Dengan pasokan yang besar, akan tersedia cukup koin bagi jutaan pengguna, baik sekarang maupun di masa depan, tanpa membuatnya terlalu langka atau mahal. Nah, itu alasannya mengapa Bitcoin ini suplainya 100 miliar dan tidak gampang buru-buru melakukan burning atau pembakaran token, agar untuk di masa yang akan datang Pi ini tidak terlalu mahal untuk dibeli bagi para pengguna baru. Sebagian besar koin ini dialokasikan untuk komunitas melalui hadiah penambangan atau mining rewards, sehingga pengguna akan tetap aktif berkontribusi pada ekosistem selama bertahun-tahun. Selain itu, pasokan besar memudahkan penggunaan koin Pi untuk berdagang, berbelanja, dan mengembangkan aplikasi baru. Saat ini hanya dengan kecil dari total 100 miliar yang beredar, yaitu 7,81 miliar. Sisanya akan dilepaskan secara bertahap seiring bertambahnya jumlah pengguna yang bergabung dan menyelesaikan verifikasi akun. Nah, ini yang akan kita bahas, bahwasannya mengapa Kurti menolak untuk burning token 20% yang diajukan oleh komunitas atau pioner. Mengapa P-Network tidak membakar token? Berbeda dengan beberapa mata uang kripto lainnya, P-Network tidak membakar koin untuk mengurangi jumlah total. Tim Pi menilai jika pasokan dikurangi menjadi 20 miliar, seperti yang diusulkan sebagian orang, harga akan naik terlalu cepat dan berisiko menutup peluang bagi pengguna baru, terutama di negara berkembang. Sebagai gantinya, Pi mengandalkan jumlah koin yang beredar melalui mekanisme halving, pengurangan bertahap tingkat penambangan dan verifikasi KYC yang ketat. Nah, jadi kalau dilakukan burning sejak dini 20% token, maka itu akan memicu harganya pumping, tetapi akan dimanfaatkan oleh sekelompok atau segelintir investor yang melakukan scalping. Akhirnya, pedagang retail yang entry di saat harga pumping di harga pucuk maka akan jadi korban. Ketika paus melepas aset dalam skala besar, maka harga itu akan down atau di-risk. Nah, itulah yang akan terjadi kalau dilakukan burning token 20%. Pasti harga akan pumping. Nah, pumping inilah yang tidak mau Kokalis memberikan celah kepada investor atau paus yang mengambil keuntungan secara singkat. Jadi nantinya akan terjadi yang namanya pumping atau halving semu. Pump yang tidak bertahan lama, kemudian harga langsung membalik arah, yang tadinya bullish berbalik arah ke bearish, maka akan terjadi terjun bebas, dan untuk naik lagi itu butuh perjuangan yang sangat berat. Banyak sekali token-token seperti itu pump semu ketika listing di Binance, kemudian terjun sampai setahun lebih tidak ada fluktuasi kenaikan, bahkan terus mengalami penurunan. Nah, itu yang tidak dimaukan oleh core team atau Kokalis. Jadi langkah Kokalis ini jelas sudah tepat, bahwa tidak buru-buru untuk melakukan burning token dalam skala besar. Dia melakukan burning atau buyback secara berkala untuk mengimbangi pelepasan token atau unlocking supaya harga tidak terlalu anjlok dan parah. Kalau terlalu anjlok maka akan dimanfaatkan pula oleh investor. Nah, disinilah core team mengambil langkah tepat, tidak mengikuti apa usulan dari komunitas atau pioner untuk melakukan burning token 20 miliar. Semoga bermanfaat informasi edukasi yang diberikan, dan jangan lupa dibantu share ke saya. Like, share, serta komen, dan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.